Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mulkia Dewi. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori penamaan dalam buku Abdul Khair yang berjudul Semantik Bahasa Indonesia dalam mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan berbicara tentang teori penamaan dalam buku Abdul Khair. Apa sih penamaan itu? Dalam pembicaraan mengenai hakikat bahasa ada dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Maksudnya, dalam kehidupannya, seringkali manusia tentu saja termasuk kita sukar memberi nama-nama atau label-label terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya karena terlalu banyaknya dan sangat beragamnya. Nah, kembali ke persoalan semula. Kalau nama itu sama dengan lambang untuk sesuatu yang dilambangkannya, maka berarti pemberian nama itu pun bersifat arbitrer. Tidak ada hubungan wajib sama sekali. Nah, maka dari itu, kita masih dapat menelusuri sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Nah, berikut ini akan kita bicarakan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada peniruan bunyi, kemudian penyebutan bagian, lalu penyebutan sifat khas, terus penemu dan pembuat, kemudian tempat asal, bahan, keserupaan, pemendekan, serta penamaan baru. Oke, kita lanjut saja langsung ke pembahasan. Yang pertama ada peniruan bunyi. Apa sih itu peniruan bunyi? Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, yang di sini suara sepeda yaitu kring-kring. Lalu ada pula kemudian sejalan dengan itu banyak pula dibentuk kata kerja atau nama perbuatan dari tiruan bunyi itu. Contohnya ada lagi burung yang berdecit, terus kambing yang mengembik. Kemudian yang kedua ada penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contohnya, anggota tentara yang disebut baju loreng karena ciri warna pakaian yaitu bermotif loreng. Kemudian, contohnya, ketika kita ke rumah makan dan meminta teh, maka pemilik rumah makan tidak akan menyodorkan teh saja, melainkan teh yang sudah diseduh dengan air panas, diberi gula, dan ditempatkan di dalam cangkir. Lalu yang ketiga ada penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas hampir sama dengan pars pro toto yang dibicarakan di samping. Adalah penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu. Di sini terjadi perkembangan yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifatnya itulah yang menjadi nama bendanya. Contohnya, orang yang mempunyai segalanya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, disebut dengan si kaya.
Kemudian yang kulitnya putih disebut si putih, dan yang kepalanya gondrong disebut si gondrong. Kemudian yang keempat ada penemu dan pembuat. Dalam hal ini, banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelatif. Contohnya seperti nama-nama benda yang berasal dari nama orang, yaitu penemu Dowell Weiser yang dibuat oleh Arthur Weiser. Lanjut, yang kelima yaitu ada tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Contohnya, nama piagam atau prasasti yang disebut berdasarkan nama tempat penemuannya, seperti Candi Dieng yang berasal dari dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian lanjut yang keenam yaitu ada bahan. Apa sih bahan? Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Contohnya emas. Emas adalah nama bahan. Kemudian yang dibuat dari emas yaitu ada emas batangan, emas koin, dan emas perhiasan. Lanjut yang ketujuh ada keserupaan. Keserupaan yaitu kata yang digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Contohnya, kata toko. Ada frase toko buah, toko bunga, dan toko baju. Di sini, kata toko mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata toko, yaitu bangunan yang digunakan tempat berusaha dan menjual barang serta jasa. Kemudian yang kedelapan ada pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir, ini banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Contohnya, kata ASI yang berasal dari kata air susu ibu. Kemudian kata polwan berasal dari polisi wanita. Dan yang terakhir ada penamaan baru. Dewasa ini banyak kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus, atau kurang ilmiah. Contohnya kata pengendara untuk mengganti orang yang mengendarai kuda, mobil, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mulkia Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.